Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara BIMTEK nih. Mohon maaf saya tidak bisa mendampingi karena tadi ada insiden ya. Jadi kebetulan kami sedang tidak fit ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar di Renja ini. Maka saya coba membuat video yang nanti akan diputar, dan ini akan kita jelaskan terkait bagaimana rencana kerja. Dibantu teman-teman nanti akan memutarkan slide-nya. Yang pertama mungkin bagi bapak ibu yang baru, ini adalah sebuah materi yang sebetulnya lebih yang awal, yang langsung bersentuhan dengan perencanaan di kantor masing-masing, yaitu rencana kerja atau renja. Bagi teman-teman yang sudah biasa mengerjakan, mungkin ini adalah sebuah refreshing ya, bahwasanya ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan setiap tahun. Baik, dalam penyusunannya, renja ini merupakan dokumen perencanaan 1 tahunan yang memuat program kegiatan, indikator kinerja yang mungkin kalau di peraturan yang lama tidak tercantum, hanya tercantum sampai kegiatan, tapi yang sekarang sudah sampai sub kegiatan. Kemudian ini adalah sebuah dokumen yang digunakan sebagai koordinasi, sinergi, dan harmonisasi bersama Bapeda. Kemudian rencana kerja itu apa sih sebetulnya? Fungsinya itu sebagai untuk menjembatani. Jadi ada dokumen yang bersifat kabupaten yang bernama RKPD, dokumen tahunan juga, yang itu dijembatani oleh dokumen ini yang di tingkat OPD. Kalau RKPD tingkat kabupaten, ini yang tingkat OPD. Dan nanti akan kita lihat ke slide berikutnya bahwasannya dalam rangka penyusunannya, renja ini di awal adalah sebagai bahan penyusunan RKPD. Tapi di akhir nanti renja ini harus berpedoman pada RKPD, karena di akhir nanti penetapannya akan RKPD dahulu baru renja ditetapkan. Kemudian jembatan juga terkait dengan dokumen 5 tahunan yang kita kenal dengan RPJMD dan Renstra. Jadi di sini dalam rangka tahunannya itu diimplementasikan. Kalau Renstra itu di tingkat OPD, kalau RPJMD di tingkat kabupaten, maka implementasi dari Renstra ini adalah di renja ini pada tiap tahunnya. Kemudian kita lihat timelinenya, ada 6 tahapan ya. Yang pertama persiapan penyusunan, kemudian penyusunan rancangan awal yang akan kita bahas ini nanti lebih ke rancangan awal. Kemudian ada penyusunan rancangan, kemudian ada pelaksanaan forum perangkat daerah, kemudian perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Saya sampaikan tadi ada penetapan. Baik, kita bahas satu persatu. Terkait penyusunan renja ini ada 4 tahap, yaitu pertama menyusun rancangan keputusan penyusunan rancangan keputusan pembentukan tim. Nah, ini tentu saja secara ini harus dibuat tim ya, jadi tidak pasrah ke perencana. Jadi idealnya adalah dibuat tim sehingga nanti ada bidang-bidang dan yang memberikan sumbangan pemikirannya terkait penyusunan renja. Kemudian ada orientasi penyusunan renja. Nah, ini juga kita lihat bagaimana sistemnya di Permendagri 86, bagaimana datanya, bagaimana. Terus kemudian seperti halnya yang saya sudah sampaikan bahwasanya kalau dokumen perencanaan itu pasti memuat 1 tahun sebelumnya dan juga merencanakan tahun sesudahnya. Jadi kenapa kok ada tahun sebelumnya? Ini digunakan sebagai evaluasi sehingga kita tahu tahun kedepannya itu kita melaksanakan apa. Kemudian menyusun agenda kerja. Nah, tadi kan sudah ada 6 tahapan. Nah, ini agenda kerjanya apa di situ, tanggal-tanggalnya, kemudian rapat-rapatnya dan sebagainya. Kemudian menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ICPD.
karena kita sudah mengenal yang namanya SIPD, di situ semua ada di sana. Jadi kami membiasakan teman-teman ini meskipun ada SIPD tapi harus menginput dalam rangka sebelum menginput ini harus ada kertas kerjanya. Apakah itu dokumen, apakah itu data-data, sehingga data-data ini sudah fix, sudah disepakati bersama, baru dilaksanakan input. Nah, kemudian ini ada timelinenya, paling lambat minggu pertama bulan Desember ini penyusunan rancangan awal. Kalau tadi kita ngomong persiapan, sekarang kita ngomong rancangan awal. Nah, di sini ada beberapa hal, dimana minggu pertama bulan Desember harus sudah dimulai. Jadi sebentar lagi ini kita masuk Desember ini, di awal minggu pertama ini sudah ada surat, nanti akan kita diminta untuk menyusun rancangan awal. Kemudian berpedoman pada Renstra jelasnya, kemudian Renja tahun lalu dan evaluasi Renja tahun berjalan. Kemudian akan ada forum perangkat daerah nanti yang digunakan sebagai penyempurna. Kemudian ya ini tadi ada surat edaran. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa nanti di awal Desember pasti akan ada surat edaran. Kemudian masuk ke berikutnya yaitu penyusunan rancangan Renja. Di rancangan Renja ini nanti akan ada forum perangkat daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renja tadi. Nah, bagaimana forum perangkat daerah itu nanti ada di slide berikutnya. Kemudian disampaikan ke Bapeda untuk diverifikasi, dijadikan sebagai bahan. Nah, saya sampaikan tadi. Jadi ketika di tahap awal Renja ini, dalam penyusunan RKPD Renja adalah sebagai bahan baku di awal. Tapi ketika di akhir nanti penetapan itu kita harus mengikuti RKPD. Nah, ini di sini disampaikan. Kemudian untuk rancangan Renja ini paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Kalau tadi Desember, jadi ada proses di situ sampai dengan bulan Maret. Kemudian verifikasi paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan Renja. Nah, kadang-kadang teman-teman ini seperti menyepelekan juga ya, kalau tidak ditagih oleh Bapeda ya wes gitu, tidak dikumpulkan. Nanti sebetulnya setelah timeline ini harus sudah ada timelinenya dan tinggal mengikuti saja, dan ini juga pekerjaan tahunan gitu. Tapi tidak ada salahnya kita ingatkan terus bahwasanya pentingnya Renja ini, karena kadang-kadang dari pemeriksa BPK dan sebagainya ketika sampai menjadi sebuah dokumen anggaran tetap ditanyakan mana Renjanya. Dan juga jangan sampai mindset itu berubah ketika oh ya kan saya sudah mengisi SIPD, bukan itu maksudnya. Jadi kita tetap harus punya yang namanya kertas kerja tadi sebelum diinput kepada SIPD tadi. Jadi sistem tetap diisi, tapi harus ada kertas kerja sebelum menginput ke dalam sistem. Kemudian yang selanjutnya terkait forum perangkat daerah. Nah, ini atau lintas perangkat daerah ya. Ini saya punya ini sebetulnya angan-angan bahwasanya teman-teman di OPD ini harusnya membuat forum perangkat daerah di masing-masing. Di sana ada Bapeda, kemudian ada stakeholder dan juga ada kepala perangkat daerah. Di mana di sana akan membuat sebuah diskusi di mana membahas tentang Renja. Apakah sudah sesuai dengan isu-isu yang ada? Stakeholder bisa jadi mengajak teman-teman UMS sehingga mereka punya masukan-masukan yang bagus ya. Kemudian ini salah satu tujuannya adalah memberikan masukan dan mempertajam atas Renja tersebut. Kemudian dilakukan paling lambat 2 minggu setelah surat edaran. Ini ada surat edaran lagi terkait penyempurnaan Renja tadi. Kemudian di perangkat daerah itu jelas forum perangkat daerah diakhiri dengan penandatanganan berita acara. Kemudian yang terakhir ini adalah rancangan akhir Renja, di mana tadi saya sampaikan ini sudah di ujung ya, bersama dengan RKPD. Jadi penyusunan Renja ini juga beriringan dengan apa yang disusun di RKPD. Sistematikanya sudah keluar ya, kalau mungkin Renja di awal ini rancangan itu meskipun belum lengkap masih bisa, tapi intinya
sampai dengan tujuan sasaran ini sudah fix ya. Tapi di rancangan akhir ini sudah lengkap sampai rencana kerja pendanaan dan sampai di bab penutup. Kemudian ini penetapan renja, ada tahapan verifikasi, kemudian ada nah ini tadi yang saya sampaikan di poin 2, ketika tadi di rancangan awal dia sebagai bahan, nanti di poin 2 ini ditetapkan setelah 1 minggu perkada RKPD. Jadi dia harus mengacu ke RKPD. Kemudian diverifikasi lagi apakah sudah sesuai dengan RKPD. Kemudian diverifikasi, kemudian disampaikan pada kepala daerah, sekretaris daerah untuk ditetapkan sebagai menjadi sebuah perkada. Nah ini 1 bulan setelah perkada tentang RKPD. Jadi misalnya di bulan Juni, berarti nanti ditetapkan di bulan Juli. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, mungkin dari 10 menit ini jika ada yang perlu ditanyakan nanti mungkin teman-teman dari Bapeda bisa membantu. Jadi intinya nanti juga bahan ini juga kita share dan Bapak Ibu sekalian bisa WA ke saya atau ke teman-teman pendamping. Intinya dokumen ini tetap harus dipenuhi Pak. Jadi meskipun jenengan input SIPD, meskipun nanti jadi RKA dan DPR dan sebagainya, ini tetap renja ini tetap dibuat karena memang kepentingannya untuk memberikan arah dan tujuan, kemudian juga memberikan ketika nanti ada pemeriksaan dan sebagainya, ini adalah penting untuk dipenuhi. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf saya tidak bisa menemani Bapak Ibu perencana dan operator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.